Nama saya Dartin. Kalau orang sini bilang Dartin Teguh. Alamatnya Pekuncen, Jatilawang, RT 03 RW 03. Awal mula saya bekerja di suatu perusahaan di Jakarta, swasta, hampir 18 tahun. Nah, karena terkena corona, saya pun nggak betah ya dengan corona tadi. Seringkali disowet, diambil darahnya, segala macam, capek pikirannya udah nggak mikirin. Akhirnya saya pulang kampung, pikir bagaimana caranya hidup di kampung. Nah, itu salah satunya kepikiran melihara ayam. Ini awalnya juga ini kolam nih, kolam lele yang nggak digunakan karena bocor terus. Nah, kepikir bagaimana kalau dipiara ayam di kandang box. Ini untuk pakannya sendiri di mana Mas harga Pak ini Pak? Kalau ayam dari umur 0 sampai ke sebulan itu full fur. Nah, setelah itu baru dicampuri dedek. Nah, biasanya kalau peternak atau yang unggas, yang lele itu kan harus mensiasati pakannya. Ternak itu yang penting bisa mensiasati pakannya. Kalau melulu fur terus nggak ketemu Mas. Jadi ini saya alternatif lagi, saya melihara maggot. Oh, maggot. Iya. Maggot itu diambil dari kotoran ayam itu apa gimana Pak pakannya Pak? Awalnya kita sementara beli yang sudah telur ya. Telur itu kita taruhin di medianya itu dari buah-buahan yang busuk. Nah, setelah sudah larva baru kita pindahkan ke kandang box, kasih sampah-sampah atau sampah-sampah. Nah, baru nanti nyusul kotorannya bisa turun dan itu bagus buat maggot. Nah, kita box itu ya Pak, itu ya Pak. Iya itu. Jadi justru dengan adanya kotoran ini si maggot bagus dan besar-besar, sehat-sehat. Beda sama nggak dicampurin, tapi tetap ada buat campuran, bukan melulu kotoran ayam. Jadi di bawahnya tetap ada kotoran buahan yang dari kulit alpukat, kulit-kulitan lah. Itu sampah ya, sampah. Terus sampah-sampah rumah tangga lebih bagus lagi. Contohnya ada nasi busuknya, ada segala macam sampah ya. Itu hasilnya dari sampah. Tapi ini kan maggot sebenarnya kan hewan yang ramah lingkungan. Ini bagus untuk ternak. Proteinnya tinggi. Jadi dia untuk mensiasati harga pakan yang semakin tinggi, ya, menekan biaya pakan. Oh, ini manggotnya ya Pak ya? Iya. Oh, jadi model kandang itu bawahnya langsung dikasih ini ya Pak ya? Ya, setelah telur maggot udah jadi larva, saya pindahkan ke bak yang atasnya ada pitiknya, yang nanti akan kotorannya jatuh terus dimakan sama maggot. Ini buktinya maggot kita sehat-sehat, bagus-bagus tuh. Kita tambahkan sayuran atau buah-buahan bosok dan sampah-sampah rumah tangga. Dan ini nanti kotorannya atau pupuknya ini bagus sekali buat nanam cabai, pokoknya perkebunan bagus banget ini. Banyak yang mau, banyak yang minta ini bekas kotorannya ini, pupuknya bagus, pupuk organik nih. Berarti selain untuk pakan ternak sendiri, Bapak juga jual juga ini manggotnya ya Pak ya? Jual, silakan kalau ada yang minat. Duduk banget nih. Nih makan pepaya.
Tapi kenapa Bapak kok lebih tertarik dengan ayam kampung ini Pak? Kenapa Pak alasannya Pak? Ayam kampung harganya lebih mahal dan rawatnya lebih gampang karena dia nggak gampang stres. Banyak peminatnya juga, artinya mereka kan lebih mahal dan lebih suka ayam kampung. Butuh proses berapa bulan Pak biasanya bisa siap panen Pak? Ini targetnya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau yang umum orang rumahan kan bisa 6 sampai 7 bulan baru bisa siap jual. Kita bisa ditekan, bisa dipercepat ya. Artinya 2,5 sampai 3 bulan kita bisa siap jual. Yang penting pakannya siap. Ya. Untuk kandangnya sendiri ini dengan bahan-bahannya Pak? Dari kaso biasa, kayu, triplek, kasibot ya, yang bagus kasibot karena dia tahan air, terus kawat ram dan bambu serta paralon yang buat tempat makannya aja biar awet dan minumnya kan, gitu aja. Untuk ukurannya sendiri ukuran berapa ini Pak? Satu box itu karena melihat lokasinya panjangnya cukup semeter kali 60. Iya. Di sini ada 16 box nggak salah nih. 16 box. Iya. Satu boxnya ini diisi berapa DOC ini Pak? Saya ini untuk pembesaran ya. Oh pembesaran. Nah, kalau yang dewasa mah bisa satu boxnya itu bisa 200-an sampai 250. Nah, kalau ini untuk pembesaran ukuran ini saya coba isi 35. 35 satu boxnya. Satu box 35. Itu udah. Ini dipisah ya Pak antara pembesaran dengan DOC ya Pak ya? Iya, DOC kan nunggu sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau sudah rada besar baru pindah ke kandang box. Gitu. Pengalaman Bapak sendiri Pak selama beternak ayam kampung ini ketika ada yang sakit gimana Pak perawatannya Pak biasanya Pak? Saya selalu pakai herbal ya. Jadi nggak pakai suntikan atau obat-obat kimia. Saya tetap pakai herbal. Terutamanya kita kasih jamu yang berasal dari di lingkungan kita ada jahe, kencur, bawang putih sama kunyit. Itu bagus untuk mereka. Jadi kalau orang juga butuh imun, ini juga imunnya bagus. Alhamdulillah sih tidak, kalau mati 1-2 wajar ya. Jadi jarang-jarang ada yang mati. Itu menambah dia sehat iya, makannya juga tetap doyan dan lahap gitu. Jadi untuk kesehatan mereka bagus. Berarti juga bisa buat ini ya Pak, nafsu makan itu iya, ya? nafsu makan kunyit kan makan, terus kencur dan jahe itu buat hangat badan. Jadi kalau ayam-ayam yang lain, umpamanya ayam-ayam yang potong yang lehor itu biasa kan pakai vaksin. Kita nggak pakai vaksin sama sekali, semuanya herbal. Herbal. Ini Pak, biasanya kalau pemula-pemula yang ingin beternak ayam kampung itu kan bagaimana cara menekan biar antara biaya pakan dengan harga jual itu bisa masih untung Pak, gimana Pak? Ya tadi disiasati. Kalau satu DOC sampai 3 bulan jatahnya itu kan 3 kilo 3 kilo fur. Sekarang harga fur berapa kan itu satu jatahnya itu satu DOC sampai harga jual 3 kilo. Jadi kita bisa mensiasati dengan campur dedek atau campur nasi bekas, atau yang kita pasang tadi ini pakai maggot proteinnya tinggi soalnya. Tapi maggot itu hanya untuk ini ya Pak, makanan tambahan? Iya, makanan tambahan. Makanan tambahan dan pendapatan tambahan juga ya Pak? Iya, itu salah satunya. Dan itu kan gratis sampahnya. Itu kan berasal dari sampah. Sampah-sampah yang bagus, sampah-sampah buah. Sama-sama buah. Iya, pepaya bosok, alpukat bosok, bagus malah itu. Hasil dari ramuan yang awalnya dari MP4 peternakan plus tetes tebu, terus ini diperbanyak karena harganya kan lumayan, satu pasang bisa 42 tempat saya. Dari 42 separuh untuk 1 galon ini, separuh botol melase sama separuh botol MP4. Nah seterusnya kalau kita di rumah ada ibu rumah tangga yang nyuci beras, ini cucian berasnya campur sini. Jadi ini 1 galon bisa jadi 1 galon setengah liter campuran tadi. Tutup rapet
Nah, tutup rapat. Kalau dibuka ini berbunyi ces atau gini berarti mengandung gas, berarti jadi. Dan baunya asam cuka. Tapi kalau di dalamnya baunya enggak mengeluarkan gas atau diciumnya baunya nggak bau nyengat, berarti nggak jadi. Kalau ini bau, ini baunya bau segar, bau asam. Itu manfaatnya sendiri untuk apa, Pak? Ini untuk campuran, bisa ditaruh di minumannya, bisa langsung dicampuran ke makanannya. Jadi untuk supaya unggas-unggas kita tuh nggak kena penyakit. Ini alami, jadi tanpa vaksin, tanpa apa. Saya ternak itu nggak pakai vaksin, nggak pakai apa. Itu cukup dengan herbal. Nah, untuk jamunya sendiri untuk ternak kita pakai kunyit, bawang putih, jahe, kencur. Itu kita tumbuk atau yang kita punya blender, di blender digodok, disaring. Masukkan aja ke dalam wadah tapi tertutup. Itu bisa dipakai buat campuran minuman. Campuran minuman, bukan makanannya, Pak. Ini makanannya bisa, minuman bisa sama aja. Tapi lebih efektif di makanannya kan langsung.